teman-teman, bertemu lagi bersama aku Viola di Milan Viola Channel. Hari ini aku akan membaca buku Dongeng Pengantar Tidur Put. Asal Mama Kota Salatiga. Zaman dahulu, Kadipaten Semarang dipimpin oleh Adipati Panggalan. Waktu itu kita hidup bersama kesejahteraan rakyatnya. Adipati harta yang amat banyak. Tri Adipati memang gila harta. Ia tak pernah puas dengan harta yang dikumpulkannya. Ia merasa perlu mengingatkan Pandanaran, tetapi ia lebih memilih cara yang santun agar Pandanaran tidak malu atau marah. Sekaligus memberi contoh masyarakat bahwa cara yang santun lebih baik daripada yang kasar. Tetapi cara yang akan digunakannya memakan waktu cukup lama. Tidak apa-apa, kata Sunan. Yang penting tujuannya tercapai. Satu siang seorang penjual rumput yang tak lain adalah Sunan Kalijogo menawarkan sepikul rumput ke Kadipaten. Melihat penjual rumput datang, Adipati memanggilnya. Jadilah tawar-menawar antara Adipati dengan penjual rumput. Adipati menawar dengan sangat rendah karena sangat sayang mengeluarkan uang. Dengan kejadian tersebut, Sunan Kalijogo mengetahui kebenaran cerita tentang sifat Adipati yang menyukai barang-barang duniawi. Ketika tukang rumput itu meletakkan rumputnya di kandang, ia menyelipkan uang 5 sen di antara rumput. Kemudian ia kembali ke diamannya. Ketika seorang abdi menemukan uang 5 sen terselip di antara rumput, ia melaporkan kepada tuannya. Biarlah ku simpan uang ini, besok ia pasti datang lagi, kata Adipati. Keesokan harinya tukang rumput datang lagi dengan membawa sepikul rumput segar. Saat itu Adipati lupa mengembalikan uang 5 sen milik tukang rumput. Rumput itu dibeli lagi oleh Adipati seperti kemarin. Tukang rumput menyelipkan lagi uang 5 sen di antara rumput. Uang tersebut ditemukan pula oleh pembantu Kadipaten yang juga langsung diserahkan kepada Adipati. Kejadian itu berulang lagi setiap hari. Setelah sepekan Adipati Pandanaran heran karena tukang rumput tidak pernah menanyakan uang yang terselip di antara rumput yang dijualnya. Maka ketika penjual rumput datang lagi, Adipati bertanya, "Pak, kamu tinggal di mana?" "Hamba tinggal di Gunung Dwi, Pak." "Apakah kamu tidak butuh uang? Karena berkali-kali uangmu terselip di rumput." "Apakah memang kamu sengaja?" tanya Adipati. "Bukan, karena hamba tidak membutuhkan uang, tetapi hamba sudah cukup dengan uang 1 atau 2 sen saja. Untuk apa uang banyak dan benda-benda duniawi berlimpah-limpah? Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi," jawab tukang rumput sambil menundukkan kepala. Mendengar jawaban tukang rumput demikian, Adipati marah. Wajahnya kemerah-merahan, matanya melotot.
Jangan seenaknya kamu bicara di depan Adipati, kata Pandanaran dengan nada tinggi. Bukan maksud hamba menyindir Tuan Adipati. Hamba hanya heran mengapa Tuan Adipati menumpuk harta demikian banyak. Untuk apa emas dan permata ditanam di halaman kadipaten? Tanya penjual rumput. Adipati Pandanaran semakin marah. Wajahnya tegang, telapak tangannya dikepalkan, matanya memandang tajam ke arah penjual rumput. Nah, maksud apa kamu tanah emas dan permata? Apakah kamu ingin tambahan pembayaran rumputmu? Kata Adipati dengan berkaca pink. Hamba tidak ingin tambahan uang. Hamba hanya ingin membuktikan kebenaran ucapan hamba. Berikan sebuah cangkul kepada hamba dan tunjukkan tempat yang harus hamba gali. Pinta tukang rumput dengan tenang. Adipati Pandanaran termangu mendengar ucapan penjual rumput. Setelah memenung sejenak, Adipati memerintah abdinya untuk mengambil dan memberikan cangkul kepada penjual rumput. Dengan sikap hormat, penjual rumput menerima cangkul dan siap melaksanakan perintah Adipati. Cangkullah tempat ini, perintah Adipati sambil menunjuk tanah di sampingnya. Awas, jika omonganmu tidak benar, kamu harus masuk penjara. Penjual rumput menerima cangkul. Entah sudah beberapa kali cangkulnya mengujar tanah, tapi tak ada emas atau intan yang tampak. Adipati terus mengamati sang cucunya mengajar. Penjual rumput mendengarnya ajakan itu. Ia terus saja mengayunkan cangkul menggali lubang. Tanah galian itu makin lama makin membentuk gundukan setinggi lutut. Penjual rumput berhenti sejenak, berdiri tegak mengamati gundukan tanah. Ketika gundukan tanah itu disibak dengan kakinya, terlihat butiran-butiran emas dan intan kegemerlapan ditimpa sinar matahari. Melihat keajaiban itu, Adipati tertegun dan merasa dirinya amat kecil. Adipati menjadi takut. Jangan-jangan di depanku ini bukan penjual rumput biasa, katanya dalam hati. Sesaat kemudian Adipati merasa tidak tahan beradu pandang dengan penjual rumput. Kakinya gemetaran dan terasa amat lemah. Lalu ia berjongkok di depan penjual rumput. Melihat kejadian itu, penjual rumput lalu berkata, Pandanaran, aku Sunan Kalijogo. Kita mengetahui bahwa penjual rumput itu Kalijogo. Pandanaran langsung memeluk kaki Sunan Kalijogo dan mohon maaf atas perbuatan yang kasar. Sudahlah, engkau sudah mengaku salah, engkau sudah sadar. Tidak baik berlama-lama dalam kesedihan dan penyesalan. Apalagi engkau seorang adipati, kata Sunan Kalijogo menenangkan. Setelah terjadi pembicaraan yang akrab seperti anak dan bapa, akhirnya Pandanaran menyampaikan permohonan kepada Sunan Kalijogo. Sunan, perkenankan aku menjadi murid Sunan Kalijogo. Kau boleh berguru kepadaku asal kau dapat melepaskan diri dan dari kesenangan duniawi. Apakah engkau sanggup? Iya, aku berjanji akan memenuhi permintaan Sunan. Aku akan melepaskan keterikatan diriku dengan harta benda yang bersifat duniawi. Jawab Adipati mantap. Bicarakan hal itu dengan istrimu. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Susullah aku ke Gunung Dwipa. Setelah Sunan Kalijogo pergi, Pandanaran masuk rumah. Segala kejadian yang baru dialami diceritakan kepada istrinya. Dia juga menyampaikan keinginannya untuk mengikuti Sunan Kalijogo. Kepada istrinya, Pandanaran berkata demikian, Nyai, aku ingin berguru kepada Sunan Kalijogo di Gunung Dwipa. Apakah kau mau ikut? Itu aku mau ikut. Kemana saja Kiai pergi?
Baiklah, tetapi kita tidak boleh membawa harta yang kita miliki. Harta itu kita berikan kepada orang-orang miskin. Bagaimana mungkin harta itu kita kumpulkan bertahun-tahun? Aku sudah menyatakan sanggup meninggalkan kenangan dunia. Aku akan berkurus sepenuh hati kepada Sunan Kalijogo, jawab Adipati Mantap. Nyai Pandanaran terkejut mendengar ucapan suaminya. Ia tidak rela harta dan kekayaannya diberikan kepada orang-orang miskin. Untuk mengelabui suaminya, Nyai Pandanaran mengumpulkan emas dan permata lalu menyimpannya di dalam bambu wulung dan kemudian dijadikan tongkat. Setelah itu Nyai Pandanaran segera pergi menyusul suaminya yang lebih dahulu berangkat. Adipati Pandanaran dapat menyusul Sunan Kalijogo dalam perjalanan. Mereka berdua lalu berjalan bersama. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka beristirahat. "Apakah istrimu jadi mengikuti jejakmu?" tanya Sunan Kalijogo setelah duduk di bawah pohon rindang. "Benar, dia ingin mengikuti aku berguru karena pada Sunan mungkin masih agak jauh di belakang karena dia tidak dapat berjalan cepat," jawab Pandanaran sambil meroleh melewati jalan yang baru dilalui. Ketika sedang asyik berbincang-bincang itu, tiba-tiba seorang penyamun berbadan lega dan berwajah sangar dengan sorot mata yang tajam sambil mengacung-acungkan pedang penyamun yang membentak dengan kasar. "Serahkan uang dan harta yang kamu bawa. Sekarang ayo cepat," getak penyamun. "Aku tidak membawa uang dan harta dan perjalanan ini. Jika kamu ingin mendapatkan barang yang berharga, tunggulah sebentar," jawab Sunan Kalijogo dengan tenang. Lalu ia melanjutkan, "Sebentar lagi seorang perempuan tua akan melewati tempat ini. Perempuan itu berjalan dengan menggunakan tongkat bambu wulung. Di dalam tongkat itu bersimpan emas dan intan yang amat banyak." Karena Sunan Kalijogo berkata tenang dan meyakinkan, penyamun itu merasa puas dan membiarkan kedua orang itu pergi dan melanjutkan perjalanan. Penyamun tetap tinggal di tempat itu menunggu seorang perempuan yang dikatakan Sunan Kalijogo. Tak berapa lama datanglah seorang perempuan tua berjalan berlatih-latih. Perempuan tua yang membawa tongkat bambu wulung itu ialah Nyai Pandanaran. Penyamun tampak tersenyum senang karena perempuan tua itu mempunyai ciri seperti yang dikatakan Sunan Kalijogo. Terbayang emas dan berlian yang amat banyak bakal didapatkannya. "Berhenti!" teriak penyamun mengejutkan. "Hai perempuan tua, pilih nyawa atau harta? Kalau sayang nyawa, serahkan hartamu. Aku tidak membawa harta apapun kecuali pakaian yang kukenakan ini." "Bohong, serahkan tongkat bambu itu. Ayo serahkan," gertak penyamun sambil berkata demikian. Penyamun merebut tongkat bambu dan dari tangan Nyai Pandanaran. Seketika wajah Nyai Pandanaran menjadi pucat pasi. Ia pasrah karena tak mampu mempertahankan tongkat bambunya yang berisi emas dan intan. Kemudian Nyai Pandanaran melanjutkan perjalanan menyusul suaminya dan Sunan Kalijogo. Ia sedih sekali, karena harta yang dikumpulkannya lenyap dalam sekejap. Beberapa jam kemudian Nyai Pandanaran dapat menyusul suaminya dan Sunan Kalijogo yang sedang beristirahat duduk di rambutan. Nyai Pandanaran dengan sesenggukan menceritakan bahwa dirinya baru dirampok oleh penyamun yang berwajah samar kepada Sunan Kalijogo yang mengatakan bahwa harta benda yang disimpan di dalam tongkat bambu dibawa lari penjahat. Padahal harta itu akan digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan selama berguru kepada Sunan. "Mengapa kamu tidak menuruti nasihat suamimu?" tanya Sunan Kalijogo.
Suamimu telah memberitahu bahwa untuk berguru kepadaku harus berani meninggalkan harta benda. Mengapa kamu nekat membawa harta benda? Jadi kamu sendiri yang salah, kata Sunan Kalijogo menasihati. Setelahnya Pandanaran telah tenang, Sunan Kalijogo melanjutkan bicaranya. Nyai Pandanaran, sebenarnya yang bersalah bukan hanya kamu. Adipati Pandanaran juga bersalah karena selama menjabat menjadi adipati ia lebih mengutamakan mengumpulkan harta daripada melayani rakyatnya. Penyamun juga bersalah karena merampas harta orang dengan paksa. Jadi yang bersalah itu 3 orang. Karena yang bersalah 3 orang. Tempat ini aku beri nama Salatiga. Kelak daerah ini akan menjadi kota yang ramai. Nama Salatiga kemudian berubah menjadi Salatiga. Tahun kemudian Salatiga yang semula hutan berkembang menjadi desa, kota kecil, dan sekarang sudah menjadi kota besar. Kota itu berada di Provinsi Jawa Tengah, tidak jauh dari kota Semarang. Semua sesuai ramalan Sunan Kalijogo, Salatiga menjadi kota ramai yang terus berkembang. Kesimpulan cerita di atas mengungkapkan perjuangan seorang wali, yaitu Sunan Kalijogo, dapat mengajarkan kebaikan dengan cara yang santun. Ketika mengetahui Adipati Pandanaran dan istrinya berperilaku sombong dan suka mengumpulkan harta, Sunan Kalijogo mengingatkannya dengan cara menyamar sebagai tukang rumput. Berkat penyamarannya itu, Adipati Pandanaran sadar dan menyatakan ingin berguru kepada Sunan Kalijogo. Cerita asal nama kota Salatiga di atas termasuk legenda, yaitu dongeng yang menceritakan asal mula sebuah tempat kota. Cerita yang populer yang menceritakan asal mula nama sebuah di daerah Jawa Tengah itu mengandung pendidikan antara lain sebagai berikut. Pertama, kita hendaknya berlaku santun kepada siapa saja. Hal itu dicontohkan oleh Sunan Kalijogo ketika mengingatkan Adipati Pandanaran. Kedua, kita hendaknya jujur. Hal itu dicontohkan oleh seorang abdi di Kabupaten Semarang. Ketika menemukan uang yang terselip di dalam rumput, ia menyerahkannya kepada tuannya. Ketiga, kita hendaknya berlaku sportif, yaitu mau mengaku keunggulan orang lain. Hal itu dicontohkan oleh Adipati Pandanaran yang mengakui kehebatan Sunan Kalijogo dan menyadari kelemahannya. Keempat, kita hendaknya setia terhadap janji. Itu dicontohkan oleh Adipati Pandanaran yang sudah menyatakan sanggup meninggalkan kesenangan dunia. Janji yang diucapkan di hadapan Sunan Kalijogo itu tetap dipegang teguh meskipun istrinya tidak menyetujuinya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video aku. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share video aku. Bye. Jangan lupa rajin membaca buku ya teman-teman. Bye.